Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita akan nikmat-Nya. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah tafsir terbawi, yaitu tentang menjelaskan surat Al-Yusuf dan menafsirkan surat Al-Yusuf serta relevansinya dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, dan perempuan yang dia, yaitu Nabi Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepada aku. Maka Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah berhenti. Dan keduanya berlama-lama menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintunya. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang-orang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang sangat pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seseorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdosa.
Dan jika baju gamis itu koyak dari belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan dialah Yusuf yang termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika itu si suami perempuan itu melihat baju gamis Nabi Yusuf koyak dari belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas dosa-dosanya karena engkau termasuk orang-orang. Dan istriku, mohonlah ampun atas dosa-dosamu karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Jadi penjelasan ayat 23 sampai 29 ini surat Yusuf menjelaskan tentang yang pertama itu ayat 23. Jadi di dalam ayat 3 itu ada godaan dari istri Al-Aziz, yaitu tuannya Nabi Yusuf yang bernama Zulaikha. Dia menggoda Nabi Yusuf dengan melakukan perbuatan yang tidak pantas, atau menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dia si Zulaikha ini menutup semua pintu-pintu dan dia berkata, marilah kepadaku, kata Zulaikha. Maka Yusuf ketika itu menolak secara tegas dan dia berkata, aku berlindung kepada Allah. Maka penolakan ini didasarkan pada dua alasan. Maka menurut ulama, pada penolakan Yusuf didasarkan pada dua alasan utama. Yang pertama, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa hormat kepada tuannya ataupun kepada Al-Aziz ini. Yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, kata ma'azallah itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf memohon perlindungan dari perbuatan dosa yang ditawarkan kepadanya. Sedangkan dalam ayat 24 dijelaskan keinginan dan tanda-tanda dari Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Zulaikha sangat menginginkan Nabi Yusuf. Jadi di dalam ayat pertama ini menjelaskan bahwa Zulaikha ini sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Bahkan Yusuf pun mungkin tergoda jika tidak melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah ayat yang ke-25, yaitu pengejaran dan tuduhan yang dilontarkan oleh istri Al-Aziz tersebut kepada Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Maka ketika Yusuf menolak dan berusaha melarikan diri, Zulaikha ini mengejar hingga menarik baju Nabi Yusuf hingga koyak. Dan ayat 26 sampai 27 yaitu kesaksian dan bukti, maka Nabi Yusuf itu membela diri dengan mengatakan bahwa Zulaikha inilah yang menggoda Nabi Yusuf. Maka dalam situasi ini, seseorang saksi memberikan solusi menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka seorang saksi menjelaskan jika seandainya baju atau gamis Nabi Yusuf ini koyak dari depan, maka Zulaikha lah yang benar. Kalau seandainya baju gamisnya Nabi Yusuf yang koyak dari belakang, maka ketika itu istri Al-Aziz lah yang salah, ataupun Nabi Yusuf lah yang benar. Sedangkan di dalam ayat 28 tipu daya perempuan. Setelah melihat bukti tersebut, suami Zulaikha berkata bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari tipu dayanya perempuan. Dan di ayat 29 penjelasan komplit, maka suami dari Zulaikha ini meminta maaf kepada Nabi Yusuf atas kejadian tersebut dan tidak berbicara kepada siapapun. Dia juga meminta istrinya, yaitu Zulaikha, untuk meminta ampun terhadap dosa-dosa yang dia telah berbuat kepada Nabi Yusuf. Maka parafrasinya ayat ini, ayat 23 sampai 26 ini dalam surat Yusuf ini dengan pendidikan. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga diri atau iffah. Ayat ini mengajarkan pentingnya untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Yang kedua, takut kepada Allah, al-khauf. Maka di dalam kisah Nabi Yusuf ini, yang menolak ajakan Zulaikha karena takut ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditolak perbuatan yang diajak oleh istri Al-Aziz atau si Zulaikha. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah amanah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ini adalah seorang yang amanah. Ia tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Kenapa? Karena tuannya telah berbuat baik kepada Nabi Yusuf tersebut. Yang keempat adalah kejujuran dalam pembelaan diri.
Maka ketika itu Nabi Yusuf dituduh oleh istrinya Al-Aziz, maka Nabi Yusuf tidak tinggal diam, tetapi ia membela dirinya dengan jujur sejujur-jujurnya. Hal ini mengajarkan kita berapa pentingnya kejujuran dan keberanian untuk membela diri kita selagi kita itu berada di jalan yang benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.